Hai teman-teman, sebelum masuk kepada video pembelajaran, sebelumnya perkenalkan nama saya Agnes Pesta Kristiani Pardede dengan NIM 2050401. Nah, pada video pembelajaran kali ini saya akan masih membahas tentang kalkulus vektor. Namun pada materi ini saya akan membahas turunan fungsi vektor. Nah, baik teman-teman, kita lanjut kepada materi turunan fungsi vektor. Nah, saat ini yang pertama kita akan bahas yaitu mengenai definisi turunan vektor. Definisi turunan vektor. AT adalah sebuah fungsi vektor yang bergantung pada sebuah variabel T. Maka dapat didefinisikan, turunan dari AT adalah sebagai berikut. dA per dt sama dengan limit delta T mendekati 0, A dikali T tambah delta T dikurang AT per delta T, jika limitnya ada. Jika fungsi vektor AT sama dengan A1TI ditambah A2TJ ditambah A3TK dengan fungsi skalarnya yaitu A1T, A2T, dan juga A3T, yang dapat didiferensialkan terhadap variabel T, maka AT mempunyai rumus turunan variabel terhadap T sebagai berikut, di mana rumusnya yaitu dA per dt sama dengan dA1 per dt I ditambah dA2 per dt J dan ditambah dA3 per dtk. Nah, di sini saya akan menjelaskan maksud dari dA per dt sama dengan dA1 per dti ditambah dA2 per dtj ditambah dA3 per dtk. Maksudnya di sini yaitu ketika kita mengerjakan soal turunan vektor pada ruang 3, yang dimana di ruang 3 itu tadi sudah dijelaskan jika fungsi vektornya AT sama dengan A1TI ditambah A2TJ tambah A3TK. Nah, itu kan merupakan turunan vektor di ruangan 3, ruang dimensi 3. Maka kita akan turunkan setiap komponen. Komponen I, komponen J, komponen K. Kita akan satu persatu menurunkannya, tidak sekaligus. Nah, itu tadi rumusnya yaitu turunan dari A. Maka kita akan menurunkan nilai fungsi yang ada pada di komponen I yaitu A1. Dan kemudian kita akan turunkan lagi komponen yang ada di J yaitu A2, kemudian kita akan turunkan lagi komponen yang ada di K yaitu A3, sehingga menghasilkan turunan vektor dari masing-masing komponen. Itulah yang akan menjadi hasil dari turunan vektor. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari sifat-sifat pada turunan fungsi vektor. Berikut dapat kita lihat di slide sifat-sifat turunan fungsi vektor. Nah, pada sifat-sifat turunan biasa fungsi vektor ini dapat terjadi jika A, B, dan C adalah fungsi-fungsi vektor dari sebuah skalar T yang terdiferensiabel, dan juga V sebuah fungsi skalar dari T yang terdiferensiabel. Maka dapatlah sifat yang pertama yaitu D per dt A tambah B sama dengan dA per dt tambah dB per dt. Maksudnya dari sifat pertama ini, ketika kita melihat soal pertambahan, maka kita lakukan pertama kali yaitu kita harus menurunkan terlebih dahulu A dan B. Kemudian setiap turunan A dan B kita tambahkan, maka didapatlah hasil dari vektor tersebut. Nah, sifat yang kedua yaitu D per dt A titik B sama dengan A titik dB per dt ditambah dA per dt titik B. Nah, maksud dari sifat yang kedua ini ketika kita menemukan soal di mana vektornya yaitu perkalian titik, maka kita akan bisa menurunkan yang pertama itu kita mencari turunan dari B, kemudian turunan dari A. Selanjutnya, kita tinggal mengalihkan seperti yang ada di rumus yaitu A dikali turunan B ditambah turunan A dikali B. Begitulah nanti dapat dihasilkan turunan vektornya. Nah, yang selanjutnya, yang sifat ketiga yaitu D per dt A kali biasa B sama dengan A kali biasa dB per dt ditambah dA per dt kali biasa B. Nah, sama seperti halnya pada sifat yang kedua, tapi bedanya pada sifat yang ketiga ini hanya pada perkaliannya.
Kalau di sifat kedua yaitu memakai titik. Sedangkan yang sifat ketiga dia pakai kali biasa. Namun rumusnya tetap sama. Kita harus mencari turunan dari B dan A. Kemudian kita bisa memakai rumusnya yaitu nanti A dikali turunan B. Terus ditambah dengan turunan A dikali B. Selanjutnya kita akan ke sifat yang keempat yaitu turunan dari pi A sama dengan pi dikali turunan dari A ditambah turunan dari pi dikali A. Selanjutnya sifat yang kelima yaitu turunan dari A dot B dikali C sama dengan A dot B dikali turunan dari C ditambah A dot turunan dari B dikali C tambah turunan dari A dot B dikali C. Selanjutnya sifat yang keenam yaitu turunan dari A kali buka kurung B kali C tutup kurung. Di mana rumusnya yaitu A kali buka kurung B kali turunan dari C tambah A kali buka kurung turunan dari B dikali C tutup kurung ditambah turunan dari A dikali buka kurung B kali C tutup kurung. Baik teman-teman, untuk lebih jelasnya mari kita melihat contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu jika Ft sama dengan E pangkat sin T pangkat 2 tambah 2Ti ditambah len T pangkat 2 tambah 2TJ ditambah 4T pangkat 3K. Kemudian di sini ditanya tentukan turunan dari Ft. Nah, kita masuk kepada penyelesaian. Di sini sudah dikasih rumus ya teman-teman, yaitu rumus dari fungsi Ft-nya yaitu sama dengan df1 per dti ditambah df2 per dtj ditambah df3 per dtk. Nah, maksud dari rumus ini setiap komponen IJK-nya masing-masing kita turunkan. Nah, yang pertama itu kita akan turunkan pada komponen yang I yaitu E pangkat sin T pangkat 2 tambah 2T. Nah, pada komponen I ini mendapat turunannya yaitu 2T tambah 2 cos T pangkat 2 tambah 2T E pangkat sin T pangkat 2 tambah 2TI. Kemudian kita akan turunkan pada komponen yang J yaitu turunannya df2 per dtj. Nah, di sini komponen dari J-nya yaitu turunan dari len T pangkat 2 tambah 2T. Nah, di sini turunannya didapat yaitu 2T tambah 2 per T pangkat 2 tambah 2T kali J. Kemudian yang ketiga kita akan mencari turunan dari komponen yang K, di mana rumusnya yaitu df3 per dt dikali K. Kemudian dan pada komponen K kita akan menurunkan 4T pangkat 3, di mana pada komponen K-nya ini akan menghasilkan vektor yaitu 12T pangkat 2K. Jadi dapat kita lihat hasil vektornya yaitu dari komponen IJK yang sudah kita turunkan yaitu menghasilkan 2T tambah 2 dikali cos T pangkat 2 tambah 2T dikali E pangkat sin T pangkat 2 tambah 2TI ditambah 2T tambah 2 per T pangkat 2 tambah 2TJ ditambah 12T 2 pangkat K. Itulah yang menjadi hasil dari vektor Ft sama dengan E sin T pangkat 2 tambah 2TI ditambah len T pangkat 2 tambah 2TJ ditambah 4T pangkat 3K. Baik teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa.